A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena perkenan rahmat dan karunia-Nya, maka kita malam hari ini diberikan kesempatan untuk dapat kumpul bersama-sama, tentu saja dengan penuh keridhaan hati untuk dapat mengikuti prosesi pengajian dari Ananda yang kita cintai, tentu saja Dr. Anissa Fitrah Muhammad. Salam dan salawat juga tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa rahmat bagi semesta alam. Hadirin tamu undangan dan berkahnya acara, izinkan saya Gunawan selaku Master of pada malam hari ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama dapat kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk dapat diam sejenak, kita tinggalkan aktivitas lain, kita akan hikmat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hidayat, Sarjana Sosial. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم
رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kita telah sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hidayat, Sarjana Sosial. Sadaqallahul Azim wa subhanallahil karim. Semoga yang membacanya dan kita semua yang mendengarkannya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud sembah bakti Ananda Nisa kepada kedua orang tua tercinta, berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan permohonan maaf dan doa restu dari Ananda kepada kedua orang tua tercinta. Hadirin sekalian, dalam adat Bugis Makassar, proses ini juga kita kenal dengan dua istilah. Kalau orang Bugis bilang, ini tuju mapak karaja melau dampeng. Sedangkan orang Makassar bilang, apalah popor atau apalah rela kepada kedua orang tua tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Mama yang sangat saya cintai, tidak terasa semakin dekat hari di mana saya akan memulai kehidupan baru sebagai seorang istri dari pria yang insya Allah merupakan jodoh saya. Saya memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan selama menjadi anak Bapak dan Mama. Juga maafkan saya yang masih belum dapat memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Mama.
Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak dan Mama yang sudah memberikan bimbingan saya sampai sekarang mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, yang penuh dengan kebahagiaan. Hari ini saya memohon izin kepada Bapak dan Mama untuk menikahkan dengan pria pilihan saya. Insya Allah pria yang baik, bertanggung jawab, dan senantiasa menyayangi saya. Saya mohon ridho dan keikhlasan Mama dan Bapak untuk menikahkan saya dengan pria pilihan saya. Di bawah bimbingan, doa restu Mama dan Bapak, semoga pernikahan saya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Kak Faiz dan Kak Marwah yang sangat saya cintai, terima kasih telah menjadi kakak yang terbaik. Yang terbaik untuk saya, yang selalu mengingatkan kebaikan dan selalu menyayangi saya. Saya memohon ridho dan doa restu. Semoga pernikahan saya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita sama-sama mengikuti prosesi meminta maaf dan memohon doa restu Ananda Nisa kepada kedua orang tua tercinta. Raihlah tangan ibu, mama yang kau cintai, yang puluhan belasan tahun lalu telah melahirkanmu, bertarung nyawa untuk memberikanmu kehidupan. Cium tangan kakak tercinta. Hadirin sekalian, kita sama-sama ketahui bahwa Nisa ini merupakan satu-satunya putri kesayangan dari Bapak Haji Muhammad dan Ibu Suryanti. Dan insya Allah lusa pada tanggal 19 Mei 2022 Ananda Nisa akan melepaskan masa lajangnya sebagai seorang putri kesayangan dari Bapak Haji Muhammad. Dan sama-sama kita ketahui bahwa seorang perempuan jika telah menikah, kata Rasulullah, seandainya ada orang yang patut disembah bagi seorang perempuan, maka itu adalah suaminya. Maka insya Allah tanggal 19 Mei 2020 nanti Ananda Nisa akan beralih status menjadi seorang istri. Mohon doa restunya ayah, bapak, mudah-mudahan Ananda tercinta, putri tercinta dapat meneladani sifat-sifat yang telah diberikan atau ditunjukkan oleh kedua orang tua, terutama bapak dan mama sebagai seorang orang tua. Hadirin sekalian, tentu dalam acara pengajian seperti ini, mudah-mudahan ada berkah dan karunia yang diturunkan oleh Allah. Dan tentu saja untuk mengharapkan rahmat dari Allah, kita akan sama-sama berikutnya untuk mendengarkan tausiah atau ceramah agama. Dan insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Haji Bapak Dotrandes Haji Patalungi MPD. Kepada Bapak yang kami hormati dan kami banggakan,
Silakan dengan hormat. Acik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah walimatun nikah pada malam hari ini yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berada di rumah berbahagia ini pada malam hari ini. Tentunya kita semua dalam kondisi yang senang, berbahagia. Tidak ada rasa-rasa duka pada diri kita. Baik, ini yang calon pengantin di dalam, maaf kalau ada di dalam, Ananda Dr. Annisa Putri Fitra Muhammad. Sebaiknya saya pakai bahasa apa kira-kira cocoknya bagusnya ini Pak? Annisa, bahasa saya pakai mestinya bahasa apa ini bagusnya supaya lebih mantap kedengaran, bahasa Bugis atau bahasa ku dengar tadi informasi dari Palopo katanya ya, dari Palopo. Wah ternyata sekampungku kalau begitu. Oh Palopo Baru. Oh kalau Paloponya mama di mana di Palopo? Oh di Belopa. Matumbay Korak ya begitu, ada bahasa Korak aja begitu, masih bisa bahasa Korak. Nah ya kalau saya di Palopo Kota Pak, di dekat asrama polisi, rumah orang tua di sana, tapi saya sudah asing kalau pulang ke Palopo. Sudah hampir 60 tahun saya hijrah dari Palopo. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, serukan kepada yang para remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Rasulullah, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian remaja, barang siapa di antara kamu sudah mampu makba. Nah saya terjemahkan begitu, al-ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu biaya lahir batin, falyatazawwaj, maka segeralah usahakan jalan yang baik untuk menikah. Tapi menikah ya tentu prosesnya panjang. Lalu duduk pengantinnya ya paling-paling sehari. Bagaimana itu? Saya lupa-lupa Mi, karena sudah lebih 40 tahun yang lalu saya nikah, aku lupa-lupa Mi. Bagaimana sih gaya aku waktu itu? IDE. Ada tuh di luar bilang IDE. Nah baik. Saya terjemahkan dalam bahasa Bugis kalau bisa dipaham, terutama Ananda Annisa Fitra Muhammad binti Muhammad. Kalau bisa paham baik-baik kalau saya pakai bahasa Bugis, karena saya dengar bapak dari Bugis juga baru. Wah Bugis asli kalau begitu. Ya kalau ibu mama dari Palopo Belopa, saya kira pintar juga bahasa Bugis di sana. Walaupun ada bahasa Koraknya di sana. Nah, manis tata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kamu wahai remaja, jadi mohon maaf sesama aku orang tua ini, jangan ada yang keberatan Pak. Kalau remaja saya sebut karena Rasulullah memang sebut remaja. Jadi khusus yang remaja, laki-laki maupun perempuan, kalau sudah mampu mengayomi diri, al-ba'ah.
Saya terjemahkan biasa dalam 4 hal. Tapi 4 hal ini saya coba terjemahkan hanya bahasa Bugis yang paling cocok. Saya terjemahkan bahasa Polo pun tidak kena, pakai bahasa Makassar juga tidak pas, pakai bahasa yang lain tidak, tapi bahasa Bugis pas. Kenapa pas? Seorang laki-laki khususnya, tapi kalau laki-laki mau menikah tentu pasangannya adalah perempuan. Nah, jadi perempuan sebagai juara bertahan, ibarat petinju, laki-laki sebagai juara penentang. Nah, kira-kira seperti itu untuk sementara, tapi ini bahasa saya, Pak. Apa itu al-ba'ah? Al-ba'ah itu saya pakai dalam bahasa Bugis ada 4 ju. Jadi saya terjemahkan barangkali begitu, 4 ju. Terutama laki-laki, tapi perempuan juga harus memiliki. Yang pertama laki-laki, tapi maaf di sini perempuan. Yang pertama laki-laki memenuhi syarat untuk menikah kalau punya aju-aju. Yang kedua punya ukaju. Yang ketiga punya aju. Dan yang keempat punya waju-waju. Jadi 4 ju saya istilahkan begitu. Silakan masuk, Bu. Ya, masuk. Nah, aju-aju ini mohon maaf, ini mutlak harus dimiliki oleh seseorang yang akan menikah. Walaupun yang sudah menikah juga tentu punya, tapi tidak perlu maki keberatan kita yang sudah menikah. Pada risan ni alita, ajak na tu melok si narekong kamupa, kecuali nareko di mato nagaga ya apa boleh buat. Nah, aju-aju ini mohon maaf sekali lagi, tapi jangan, ndak usah direkam, ndak usah di-share kemana-mana, nanti melanggar ke undang-undang ITE. Kalau ada yang sebarkan sebegitu dianggap nanti porno. Ini sebenarnya bukan porno, tapi sesungguhnya aju-aju itu mutlak harus dimiliki. Dan aju-ajunya kalau perlu sama kuatnya dengan aju sepu dari Kalimantan. Dan tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Apa sebabnya? Karena ini multifungsi. Ya kalau boleh saya samakan kira-kira hampir sebesar dengan mait yang ada di tangan saya. Kenapa? Karena ini namanya berumah tangga, ini Ananda dokter dalam, coba dengar baik-baik nak. Suatu waktu nanti kita sudah berumah tangga, apalagi kalau sudah berpisah dari rumah orang tua, dengan suaminya yang tidak pernah terpikirkan selama ini misalnya cobekan. Tidak pernah dibayangkan mau dimiliki, tapi sekalinya selesai menikah, tiba-tiba dibutuhkan itu cobekan. Siapa tahu ada lombok sebiji, 2 biji, misalnya ada tamu kita datang yang suka makan yang pedis-pedis, tahu-tahu alu pacobe na le tomi, orang Palopo bilang sepatami, maka siapa tahu pak aju-aju ini bisa dipakai sebagai pacobe. Nah itu. Namanya juga berumah tangga, kita sudah butuh tempat tidur tersendiri. Walaupun sebelumnya ya punya juga. Tapi lain halnya kalau sudah berumah tangga. Siapa tahu ada papan dari tempat tidur itu yang kebetulan pecah. Mau dipaku lalu tidak ada palu-palu. Maka tidak apa-apa. Aju-aju ini dijadikan palu-palunya. Jadi serba apa namanya, multifungsi. Aju-aju ini tidak boleh sama sekali dipinjamkan, tidak boleh direntalkan. Ini Ananda nanti Anissa kalau sudah menikah, hati-hati pelihara suami, beri pengertian yang baik-baik, rawat baik-baik. Apalagi Ananda kulihat ini adalah dokter, saya belum tahu dokter apa jurusannya, bidang keilmuannya, tapi insya Allah itu bisa lebih berfungsi lagi untuk menjaga keluarga. Jadi ini aju-aju. Yang kedua, ukaju. Apa itu ukaju? Simbol dari belanja hari-hari. Ukaju atau sayur. Kalau di Belopa namanya utan. Nah, sayur. Kalau di Berlu namanya ukaju.
Nah, jadi ini ukaju ini artinya apa? Simbol belanja hari-hari. Sebab ukaju itu beli tadi pagi, habis sore ini. Besok beli lagi, habis sore. Besok dibeli lagi, habis sore. Jadi ukaju itu adalah belanja harian. Dalam arti kata isi dapur. Sekalipun sekarang sudah boleh orang membeli makanan dengan online. Tapi jangan terlalu mengharapkan belanja online. Sewaktu-waktu Ananda An-Nisa bikin ukaju sendiri di rumah untuk kasih makan suami. Mudah-mudahan dengan suami biasa mencicipi bekas jari kita sendiri, insya Allah suami tidak mudah kemana-mana. Sebab lain aromanya kalau barang jadi yang dibeli dengan barang yang kita bikin sendiri. Ada peribahasanya orang Bugis dari Wajo dulu. Ada itu dilagu-lagukan dulu masih kecil tahun 50-an saya diajar pelajari di guru dulu di sekolah dulu SR. Apa dia bilang itu? Di antaranya itu saya potong di tengah saja. Iya tepajaku sapa pacoli lelewengi aju marakue. Wah ini berat ini Pak. Masa kayu sudah kering lalu mau bisa berpucuk muda lagi? Ndak logis, ndak nalar. Teori dari mana itu mau dipakai? Kalau kayunya yang dimaksud, tapi bukan kayunya. Maksud di situ adalah kita dalam berumah tangga ini, mohon maaf, terlepas dari ilmu kedokteran barangkali. Orang tua-tua kita dulu waktu belum kenal yang namanya dokter, termasuk bapak saya dulu, itu diajari makkadai angka nasattu matotta makkadai wairi makka jenne risuruga utim paribubun nakal kausar wala candin rara kumpayakun. Nah, di mana didapat itu? Mohon maaf kalau Ananda Dokter Anissa belum tahu, ada di dalam badan kita sendiri. Itu bisa selain daripada teori atau obat kedokteran. Supaya mujarab itu sekali tidak ada calon suami di sini barangkali, tidak ada. Ini biasanya diajarkan secara dua-duaan. Kalau saya dulu diajar orang tuaku kasih tumpu ini lutut dengan lutut berhadapan dengan orang tua, diberitahu saya itu. Nah itu, wairi Mekka jenne risuruga utim paribubun nakal kausar walai aga untuk aga. Nah, lalu baraka la ilaha illallah kun payakun. Wih, banyaknya orang tak tahu itu. Ada di badan kita itu. Itu Ustadz Umrah Saleh waktu sakit di rumah sakit. Saya pergi besuk dulu waktu stroke beliau. Sadar beliau sempat tanya saya, Pak Ustadz, saya pernah dengar itu ada di Bugis itu, di Rapang itu ada orang bilang begini. Oh ya ada Ustadz. Di mana itu? Saya kasih lihat ibu baru ngangguk-ngangguk. Ya Allah. Saya keliling tanya-tanya, kata Umrah Saleh, barusan ada orang kasih lihat saya. Nah, itu tetap saya pakai, saya biasa lakukan. Dan kalau itu biasa dikasih kepada minumannya suami, insya Allah tidak mudah mikawiling-piling itu suami kita. Insya Allah tidak mudah. Tapi ini mahal Pak. Tidak ada dijual di Alfamart. Tidak ada. Di buku manapun kita cari barangkali tidak ketemu. Sebab tidak ada orang tua kita yang menulis, yang membukukan itu. Mau diulangi, waduh. nanti Bu, saya ulangi nanti. Jadi itu ukaju sedapat mungkin Ananda Dokter An-Nisa Fitra binti Muhammad sewaktu-waktulah belajar memasak. Ini mohon maaf kalau saya katakan belajar masak, biasakan masak sendiri dan hasil daripada ramuan ujung jari Anda sendiri yang kasih makan kepada suami. Dan kalau perlu kasih itu yang wairi Mekka jenne risuruga ritimpa ribubun nakal kausar. Di mana diambil itu? Nah, tapi cuma tidak boleh dipasarkan. Kata orang tua saya jangan dipasarkan nak di depan umum. Tapi kalau orang mau tanya secara perorangan boleh kasih lihat. Nah itu. Lalu yang ketiga harus dimiliki adalah aju. Jadi tadi aju-aju, yang kedua ukaju, yang ketiga aju. Aju dalam arti simbol rumah tempat tinggal. Orang tua kita dulu biasanya kalau sudah menikah anaknya diusahakan supaya dia mandiri.
mau rumah gubuk-gubuk kan tempatnya, mau rumah bambu kalau dulu, ya waktu masih susah rumah dulu, ya terserah, yang penting kamu mandiri untuk melihat disitulah riset nih maka ada mapetje macuk kamacenik gi mapesegi hasil kerja kita, disitulah bisa kita menilai. Nah, daripada kalau misalnya mengikut terus, wah susah itu kita melihat diri kita. Kita tahu di mana kekurangan dan di mana kemampuan kita untuk mengayomi. Apalagi Ananda dan Nisa sebagai ibu rumah tangga nanti tentunya, ya tentu harus lebih banyak, jangan terlalu mengharap kepada makanan jadi yang dipesan melalui online. Tapi usahakan, apalagi dalam masa-masa pengantin baru lagi, kalau bisa makanan pertama yang disajikan kepada suami setelah ijab kabul nanti usahakan supaya hasil jaru-jarunna jarita. Jadi jarita sendiri yang meramu itu makanan kasih kepada suami. Nama kami ya tentu disertai dengan doa minimal barakah la ilaha illallah kun fayakun. Ada itu. Nah, jadi itu aju dalam arti kata simbol daripada rumah tempat tinggal. Tapi sekarang di kota bukan kayu yang dibikin rumah, pasir, batu, tapi sama sih tetap di situ. Nah, kalau sudah berumah tangga ya tentu kita bisa melihat di mana kekurangan, berapa kelebihan kita kalau ada dan sebagainya. Baru di situ dirasai. Kalau dulu sama orang tua sampai pada malam ini, barangkali jepit rambut tas aja perempuan masih dibelikan oleh orang tua ta. Tapi setelah kita lepas nanti, subhanallah, dari cobekan sampai cipi-cipi rambut, malu maki itu minta merengek kepada orang tua, apalagi kepada mertua. Nah, tapi saya lihat dokter, saya kira tidak mungkin lagi seperti itu. Lalu yang keempat, apalagi? Jadi aju-aju, ukaju, aju, dan yang keempat adalah waju-waju dalam arti pakaian. Ya, jadi itu. Jadi kalau sudah ada semua ini artinya sudah mampu mengayomi diri untuk membeli pakaian sendiri. Nah, di sini syarat. Tapi kalau sudah punya titel dokter, saya kira sudah mampu, itu sudah pasti. Nah, masalahnya sekarang begini. Banyak hal-hal yang mungkin dalam teori kita pelajari di sekolah dulu, itu tidak pernah didapati di dalam masyarakat. Nanti kita baru ketemu, oh begini rasanya. Nah, kalau tidak dipahami itu, disinilah biasa kedua belah pihak mudah cekcok, mudah bertengkar. Nareko meluk kaita-ita. Jadi pesanan orang tua kita dulu dari Bugis, ajak lalu nak meluk kita tematindro. Artinya jangan selalu mau turut, mau ikut-ikut apa yang tidak mampu kita jangkau. Sebab semampu apapun kita sekarang, tentu banyak kekurangan kita yang tidak bisa kita pahami. Contoh sederhana sekali, kita rata-rata punya baju. Ada baju kita sudah 1 tahun dipakai, 2 tahun dipakai. Tapi sampai pada malam ini kita tidak tahu berapa kotak-kotaknya kita punya baju. Kancingnya saja baju kita mungkin tiap hari dipasang, tapi mungkin kita tidak tahu berapa sih kancingnya bajuku yang kotak-kotak tadi itu. Nah, begitulah semua. Tapi yang di luar sana mungkin kita tahu karena kita kejar, tetapi yang ada di badan kita sendiri kadang-kadang kita lupakan. Ya, begitulah kemampuan, batas ilmu pengetahuan diberikan Allah kepada setiap hambanya. Nah, untuk itu mengayomi rumah tangga, ini mohon maaf saya tidak menggurui, tapi ya pengalaman-pengalaman sebagai orang yang berumah tangga. Kalau kita tidak bisa saling baku pahami dan tidak bisa saling memberi pendapat, tidak bisa saling beri, disinilah biasa terjadi cekcok dalam rumah tangga di sini. Nah, untuk itu perlu kita saling menjaga diri sebagai sebagai istri. Ya beda perbuatan perilaku kita pada waktu kita masih lajang dulu. Sebaliknya juga nanti suami seperti itu juga. Nah, jadi siapa tahu suatu waktu nanti tiba-tiba Ananda cuci bajunya suami, tahu-tahu ada foto di dalam.
Jangan cepat-cepat curiga. Nah, jangan cepat-cepat curiga. Nah, seperti saya sendiri, mohon maaf, pernah dicuci istri bajuku dalam banyak foto cewek dalam kantongku, bahkan dalam tasku banyak foto cewek didapat. Tapi alhamdulillah istri mengerti, oh ini foto muridnya ini semua ini. Nah, untung istri mengerti. Bahkan ada tetangga biasa datang gombal-gombal. Bu, mana pisang gorengnya? Tadi kulihat bapak, bonceng kita di pagi pulang beli pisang. Padahal tidak, itu coba tetangga biasa cuma main. Nah bilang ibu, alhamdulillah, anak muridnya itu barangkali bonceng. Kebetulan saya guru pak. Jadi biasa begitu. Nah, jadi ibu tidak terpengaruh, tidak terpancing. Dan bilang tetangga, awe, mantap katanya ibu ini. Digombal-gombal tapi dia tidak. Jadi ini Ananda, Anissa nanti kalau sudah jadi istri insya Allah, jangan terlalu mudah curiga. Sebab kalau ada sesuatu atau ada orang datang memberitahu kita sesuatu, ada itu di dalam Al-Quran peringatkan Allah, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila ada seorang orang provokator, jadi saya terjemahkan fasikon di sini adalah provokator yang datang bawa berita-berita penting, berita besar atau berita yang dibikin-bikin. Kata Allah, fatabayyanu, telitilah dulu baik-baik, selidiki dulu siapa ini, apa maunya, dari mana sumbernya dan sebagainya. Itu Allah menyuruh kita. Begitu juga lewat nanti channel apa kita lihat informasi lewat YouTube, karena ini yang sudah merajalela semua, sudah memasyarakat semua. Begitu kita periksa HP-nya suami tiba-tiba ada di dalam sayang-sayang, jangan terlalu cepat kita terpengaruh. Sebab namanya provokasi dari luar, ada saja orang yang memang suka lihat kita kalau kita jatuh, kalau kita rusak. Itu kata orang tetangga aku di sana, ada memang orang yang senang melihat orang susah. Itu ada memang seperti itu. Nah, jadi ini perlu hati-hati di dalam berumah tangga, sebab ini nanti terutama karena kita masih pemula untuk berumah tangga. Jangan terlalu mudah dengarkan informasi. Kalau ada yang seperti itu, tabayyanu dulu. Dan kalau ada diketemukan, memang ada tanda-tanda kebenaran, mintalah pendapat dulu baik-baik. Jangan terus mengamuk, jangan terus ini. Nah, nanti suaminya juga, tapi suami nanti orang lain, biarlah di sana nanti diberitahu sendiri. Jadi ini juga suami perlu juga seperti itu. Nah, disinilah perlunya saling mengayomi antara kedua belah pihak, baru kita bisa rukun damai dalam rumah tangga. Sebab biasa guruku juga dulu beritahu, berumah tangga itu ibarat seperti kapal laut katanya, waktu di pelabuhan itu tenang itu kapalnya. Baru start itu kapalnya keluar, airnya masih tenang, kira-kira 1-2 kilometer keluar masih tenang. Tapi begitu lepas dari daerah pantai, masuk di air yang goyang, mulai kapalnya itu goyang. Di tengah laut nanti ombaknya semakin besar, nah semakin goyang juga kapalnya. Berumah tangga juga katanya seperti itu. Oh iya betul. Nah jadi kalau kita tidak tenang di dalamnya, maka memang kita bisa panik. Oleh karena itu, kembalilah kepada petunjuk Allah, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Telitilah baik-baik dulu, perhatikan, cari tahu. Sebab kenapa? Kalau langsung diterima saja lalu kita membabi buta, itu antusibu qauman bijahala, kamu bisa menimbulkan musibah di dalam masyarakat karena ketidaktahuan. Rusak kalau begitu. Nah, yang terakhir saya sampaikan, dalam Al-Quran, di surah terakhir di Al-Quran, firman Allah di surah pendek di situ, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi semua kata Qul di dalam Al-Quran itu pemberitahuan dari Allah kepada Rasulullah, suruh ucapkan, suruh katakan dan sampaikan kepada umatmu Muhammad. Apa itu? Dalam surah pendek ini, surah Nas ini,
A'udzu birabbin nas. Aku mohon perlindungan kepada Tuhannya manusia yaitu Allah. Malikin nas, rajanya seluruh manusia. Ilahin nas, sembahannya seluruh manusia. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Dari apa kita minta perlindungan di situ? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan yang selalu menggoda, mengganggu kita, menggombal kita dan sebagainya. Nah, dari apa itu? Yuwaswisu fi sudurin nas, yang kadang-kadang menggoncangkan, mengacaukan hati dalam dada manusia. Dari mana sumbernya? Dua jin. Dari minal jin wan nas. Nah, dari gangguan jin dan manusia. Nah, kenapa ada manusia dengan jin disebutkan? Ya karena itulah sumber kejahatan. Manusia yang bagaimana itu? Manusia yang berguru kepada jin, yang tunduk kepada jin. Dalam surah Al-Jin ada satu ayat di situ. Apa itu Ustaz itu? Wakanu min apa itu? Wakanu birijalim minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni. Ada sejumlah laki-laki dari manusia yang berguru dan minta perlindungan kepada laki-laki dari jin. Nah, laki-laki seperti inilah, manusia-manusia seperti inilah yang mudah memberikan propaganda, mudah memberi pengaruh kepada kita yang berumah tangga. Apalagi narik koneita kita pamen rendre. Biasa tuh tapa macam langkah tuh bali bola. Nah, bukan orang jauh. Tidak mungkin orang dari Manado yang iri kalau kita bangun rumah baik-baik di sini. Ya tentu orang-orang dekat dari kita. Barangkali orang yang biasa diberi makan, biasa dibantu, biasa ditolong. Mungkin cuma warnanya catnya rumah barangkali dicet-cet diganti lagi. Ada lagi orang yang murah-murah. Wih, kendo sina semala duit ro. Manusia. Tapi kalau kita turun ke bawah diketawai, diejek. Nah itulah kerjanya jin dan manusia. Kalau sudah sama-sama jin beserta dengan manusia, lalu jin inilah yang membisikkan itu. Masa nakalaku, kamu sudah senior, kamu lebih dulu begini. Nah itu baru kemarin, masa dia begini-begini. Timbullah rasa ketidaksenangan dalam hati orang yang dibujuk begitu. Ini yang menimbulkan kecemburuan sosial. Nah kalau dapat yang seperti itu, disinilah perlunya kita hati-hati, kita perlu waspada. Sebab yang memiliki dendam itu adalah manusia, tapi sumbernya dari jin. Motifnya kecemburuan sosial, persaingan ekonomi, persaingan pendapatan, persaingan kerja dan sebagainya. Di situ biasa terjadi, muncul itu hal-hal yang negatif dari sesama manusia. Dan bukan orang dari jauh, orang dekat-dekat. Bahasa saya katakan, yang pernah ditolong mau menodong kita, yang pernah dibantu itu nabatuiki, yang pernah dikasih makan mau makan kita. Dan itu kenyataan Pak. Banyaknya orang mati itu dibunuh oleh anak buah yang biasa dikasih makan. Banyaknya orang yang celaka dicelakai oleh orang yang pernah ditolong dan sebagainya. Itu kenyataan. Nah karena dalam kehidupan ini tidak luput itu kejahatan ikut pada sesuatu yang baik. Yang paling terakhir, ambil contoh. Pak, Ibu Nanda dokter dengar. Orang tanam padi, rumput ikut tumbuh. Artinya kita melakukan kebaikan, kejahatan pun juga ikut. Tapi orang tanam rumput, belum tentu ada padi tumbuh di situ, kecuali kalau di tempat itu ada kebetulan satu butir gamba yang tercecer di tempat itu lalu tumbuh juga padinya. Jadi kejahatan dilakukan, jangan mengharap bahwa ada kebaikan bisa muncul, walaupun kebetulan ada tapi sedikit. Tapi kalau menanam padi, biji padi, anak padi ditanam, barangkali lebih dulu tumbuh rumputnya daripada padinya. Nah itulah gelombang kehidupan di dunia ini yang selalu kita hadapi. Jadi memang membutuhkan kehati-hatian, kewaspadaan, apalagi dalam membina rumah tangga. Nah, bina rumah tangga 1 tahun berikutnya insya Allah mudah-mudahan Ananda sukses, lalu tiba-tiba beli rumah baru. Jangan harap bahwa semua orang melihat kita senang.
Ya, tidak begitu. Mungkin ketawa semua orang, mungkin mulutnya mengatakan alhamdulillah, tetapi dalam hatinya tidak mustahil yuwaswisu fi sudurin nas. Wih, kecemburuan sosial dalam hatinya. Nah, itu. Jadi semakin naik-naik kita, jangan harap semua orang senang melihat kita. Bapakku juga pernah pesan Kak dulu waktu mau tinggalkan rumahnya. Dari Palopo saya mau ke sini sekolah dulu tahun 1964. Saya dipesan baik-baik. Nak, sebagus apapun ucapan perbuatan kamu lakukan, jangan harap semua orang merasa senang kepadamu. Mungkin tertawa semua orang, tetapi jangan harap bahwa semua orang itu harus senang. Begitu juga sebaliknya. Sejelek apapun perbuatan kamu lakukan, mudah-mudahan tidak, kata orang tua saya dulu, tentu ada juga yang dukung kamu. Siapa itu? Ya orang jelek memang. Ya begitulah kira-kira. Dan saya buktikan, lihat dalam perjalanan saya selama hampir 60 tahun saya tinggalkan rumah orang tua saya sampai malam ini. Wih, ternyata memang betul. Yang ditemani makan itu yang mau makan kita. Yang dibantu kemarin itu yang mau batui kita. Yang ditolong bulan lalu itu yang mau tolong kita. Kalau satu waktu kemauannya tidak bisa dipenuhi. Ya saya kira ini saya sampaikan karena sudah agak larut malam. Ya mudah-mudahan hujannya juga berhenti. Dan saya ucapkan sekali lagi, jangan lupa Ananda Annisa belajar baik-baik. Saya kira Bapak Ayahanda dari baru saya kira tahu itu tadi yang saya maksudkan itu. Wairi Makkah jannah risuruga utimpa tiburmun nakal kausar walai untuk aga barakallah ilaha illallah kun fayakun. Nah, semoga ada berkahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan juga walaupun sudah terlambat, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Siapa tahu pernah kita ketemu tidak saling baku kenal. Ini karena baru sempat saya ucapkan seperti ini. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kita telah sama-sama mendengarkan tausiah Islam yang telah disampaikan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Patalongi MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan insya Allah dapat kita teladani di dalam kehidupan dan semoga Allah menurunkan rahmatnya bagi majelis kita malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pengajian Ananda yang kita cintai, Anissa Fitra Muhammad Sarjana Kedokteran, Anak Dara Malebita, Mapacing, Nama Cindong Riininawa, Matongeng Warakadana, Mageteng Ripangkaukeng, Malempu Temapasilaingeng. Kita doakan semoga segala ikhtiar Ananda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberi kelancaran dan kemudahan hingga hari akad nikah nanti. Kami juga mengundang kehadiran Bapak Ibu sekalian seluruh keluarga untuk dapat turut hadir pada acara akad nikah nanti insya Allah pada tanggal 19 Mei 2022 hari Kamis nanti di Grand Claro Makassar. Insya Allah akad nikah akan berlangsung pukul 10 pagi, jam 9, jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi Tabe atas nama keluarga besar kami mengundang dengan hormat kehadiran seluruh keluarga dan tamu undangan pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya Aida Gunawan mewakili keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sarjana Keperawatan Master Kesehatan dan Ibu Suryanti Master Kesehatan Sarjana Kesehatan Masyarakat mengucapkan terima kasih atas perkenan kehadiran tak sekalian. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan insya Allah keberkahan bagi kehidupan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan juga untuk tim fotografi yang telah bekerja keras
dan mengabadikan seluruh momen kebahagiaan malam ini. Terima kasih untuk serasa foto, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk bisa menikmati hidangan santap malam yang telah disediakan oleh tuan rumah kita, Bapak Haji Muhammad. Dan silakan untuk keluarga juga yang berada di luar ruangan, kami persilahkan tabe untuk dapat berdiri dan mengambil piring juga sendok, tentu saja untuk menikmati hidangan santap malam. Kita sama-sama menikmati malam hari ini, mengiringi langkah Ananda Anissa untuk melepas masa lajangnya. Kita bertemu sapa dengan seluruh keluarga dan tentu saja saling bersenda gurau, bersilaturahim setelah kurang lebih